Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita mengadakan ibadah Minggu Transfigurasi. Dan dalam rangka Imlek, ibadah hari ini dilakukan dengan nuansa budaya Tionghoa. Adapun ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dina Dwi Putranti. Kiranya ibadah hari ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan alam semesta, dialah Raja Kemuliaan. Marilah kita menyembah dan memasyurkan Sang Raja Kemuliaan dengan bersama memuji dari KJ 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam syukur atas pemeliharaan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan segala aktivitas kita di sepanjang hari-hari yang telah kita lalui, marilah kita awali dan khususkan ibadah ini dengan pengakuan.我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。耶稣与你同在。耶稣也与你同在。 Saudaraku, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Transfigurasi sebagai peringatan pada peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Minggu Transfigurasi juga merupakan penutup rangkaian hari Minggu biasa setelah Natal sebelum memasuki masa Prapaskah. Di dalam tema merengkuh penderitaan dan kemuliaan dengan cinta, kita diajak untuk semakin beriman pada Tuhan Yesus Sang Mesias. Dalam segala keadaan, baik saat hidup dalam suasana penuh kemuliaan maupun saat mengalami penderitaan, mari kita ingat apa yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 17 yang berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Dia merindukan kita semua,
Suaranya yang lembut memanggil kita, dan dengan sabar Dia menunggu pintu hati kita terbuka untuk menyerahkan segala beban dan memohon pengampunan atas segala dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu Tuhan, kami datang tertunduk untuk mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Bapa di dalam sorga, saat ini gereja-Mu merayakan Minggu Transfigurasi, saat di mana Engkau Tuhan berada dalam puncak kemuliaan. Engkau mulia, bahkan maha mulia, namun kami tidak setia memuliakan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menghormati kemuliaan-Mu dengan memiliki sikap takjub yang membawa kami tunduk dan taat sepenuhnya kepada-Mu. Perbaharilah hidup kami ya Tuhan dari waktu ke waktu, agar di bawah naungan sayap-Mu, kehidupan kami memberikan kedamaian dan sukacita bagi sesama kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya, dengarlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai.的安
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita. Kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam memahami kebenaran firman-Nya pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Kristus, yang senantiasa kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama belajar dari apa yang Tuhan teladankan bagi kami. Bagaimana kami menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Melihat bahwa setiap pergumulan hidup ini sebagai cara yang Tuhan jadikan bagi kami untuk melakukan karya kasih Tuhan. Oleh karena itu kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami memampukan kami untuk memahaminya dan melakukan kebenaran firman-Mu itu dengan setia di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kami juga siap untuk melakukan setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Injil kita pada saat ini terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-9 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Markus 9 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Saudaraku, pada hari ini kita akan membaca bacaan Injil ini dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan juga versi bahasa Mandarin. Beginilah firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 过了6天，耶稣带着彼得、雅各、约翰安安地上了高山，
就在他们面前变了形象。 Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. 衣服放光，极其洁白，地上漂布的没有一个能漂得那样白。 Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. 忽然有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。 Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." 彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里正好，可以搭3座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。” Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. 彼得不知道说什么才好，因为他们甚是惧怕。 Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." 有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，你们要听他。” Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. 门徒忽然周围一看，不见一人，只见耶稣同他们在那里。 Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. 下山的时候，耶稣嘱咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。” Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah mereka yang bersedia dikuatkan dan dihibur oleh sabdanya, hingga hidupnya memekar dengan kegembiraan yang dibagikan pada dunia. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali jikalau pagi hari ini kita masih boleh merasakan sukacita gitu ya. Karena beberapa hari yang lalu Bapak Ibu yang merayakan Imlek juga bersyukur karena semoga Imlek tahun ini boleh membawa kita untuk merasakan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, kesuksesan, kemakmuran boleh Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita juga bersama-sama merayakan hari Minggu Transfigurasi. Hari Minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Prapaskah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasti nggak asing dengan yang namanya nasi tumpeng. Tahu kan nasi tumpeng?
Bapak Ibu, ada yang menarik ya, nasi tumpeng. Pernah nggak sih bertanya, kenapa nasi tumpeng itu kok bentuknya kerucut? Ya, ternyata hal ini dibuat bukan karena penciptanya dulu senang kerucut, ya udahlah bikin kerucut gitu. Enggak juga gitu. Tapi ada makna filosofi di balik bentuk yang seperti itu. Konon katanya dengan sengaja orang itu memilih bentuk kerucut pada nasi tumpeng itu untuk menyampaikan sebuah pesan. Ya, bentuk kerucut ini dipilih untuk menyimbolkan gunung. Mungkin muncul pertanyaan lagi, kenapa harus gunung? Kenapa sih enggak yang lainnya? Sebab gunung itu dipahami oleh orang Indonesia, secara khusus oleh orang Jawa, sebagai tempat di mana Tuhan bersemayam. Oleh sebab itu dalam perayaan tumpeng, hadir dengan bentuk kerucut itu untuk mengingatkan kehadiran Tuhan yang berada di posisi puncak dalam kehidupan, yang menolong dan menjaga kita manusia. Rupanya gunung tidak hanya bermakna bagi orang Jawa, tetapi juga gunung ini memiliki makna tersendiri bagi orang Yahudi. Di gununglah Tuhan menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Pertama dalam peristiwa Musa di Gunung Sinai. Di sanalah Tuhan meneguhkan penyertaannya dan memberikan 2 loh batu yang berisi hukum dan perintah yang harus diajarkan kepada bangsa Israel. Dan yang kedua, dalam peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus yang kita rayakan bersama hari ini. Peristiwa ini memiliki makna yang dekat dengan metamorfosis, yang artinya sebuah perubahan rupa, perubahan bentuk dalam diri Tuhan Yesus yang terjadi lagi-lagi di atas gunung. Saudaraku, dalam Markus 9 ayat 3 yang kita baca pada hari ini, dikatakan bahwa di sana pakaian Yesus sangat putih berkilat-kilat. Dan disitulah kita bisa melihat transfigurasi itu terjadi. Dan bahkan dalam peristiwa itu hadir juga 2 tokoh, Musa dan Elia, 2 tokoh besar dalam kehidupan bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa Musa adalah nabi besar yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan Elia adalah nabi Tuhan yang menyerukan agar bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Nah, keduanya ini, sehingga itulah yang membuat keduanya ini disebut sebagai tokoh besar bagi bangsa Israel. Saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Dari balik awan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pernahkah saudara mendengar kata-kata ini? Ingatkah saudara peristiwa apa yang terjadi ketika ada suara dari balik awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi"? Iya, betul sekali. Dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus dibaptis, pada waktu itu pernyataan "inilah anakku yang kukasihi" menjadi sebuah peneguhan kedudukan Tuhan Yesus sebagai anak Allah di tengah dunia sebelum ia memulai pelayanannya. Lalu apa maknanya ketika kata yang sama disampaikan dalam peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini? Saudaraku, ada 2 makna yang dapat kita renungkan dari peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini. Yaitu yang pertama,
transfigurasi ketika Tuhan Yesus dimuliakan. Saudaraku, Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita tahu bersama tentang hal itu. Namun ini terjadi bukan sebagai penghargaan atau hadiah atas kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa. Tapi pemuliaan ini terjadi untuk menegaskan hakikat Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang menjadi manusia. Pada saat yang sama, kita tahu bahwa pemuliaan ini merupakan peneguhan sebelum Tuhan Yesus menjalani penderitaannya. Itu makna yang pertama. Makna kedua yang mau disampaikan kepada kita adalah tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saudaraku, kalau kita perhatikan letak peristiwa transfigurasi ini berada di antara pemberitahuan pertama dan pemberitahuan kedua mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Dari sini kita melihat bahwa kemuliaan itu terletak pada hakikatnya sebagai Allah yang menjadi manusia, yang dalam kesetiaan yang ia jalani, ia rela menanggung penderitaan demi manusia. Dia merendahkan diri, Yesus merendahkan diri, dia rela menderita demi keselamatan manusia. Saudaraku, dalam peristiwa transfigurasi Yesus ini begitu tampak bahwa rupanya Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes tidak mampu menangkap pesan dari peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini. Mereka memandang transfigurasi dari sisi keyahudian, yaitu melihat Yesus sebagai Mesias. Cara pandang seperti ini bukanlah cara pandang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Sebab bagi Yesus, Mesias harus menderita sebelum ia menunjukkan kemuliaannya dalam kebangkitannya. Bukankah kita juga sering bertindak seperti Petrus yang gagal menghayati imannya kepada Yesus? Iman pada Mesias inilah yang akan senantiasa ada dalam segala keadaan, baik saat hidup dalam kemuliaan maupun dalam penderitaan, dengan menghayati kemesiasan Tuhan Yesus. Saudaraku, penghayatan kita tentang Mesias ini akan terwujud dengan baik bila kita sebagai pengikutnya mau mendengarkan Dia. Karena dengan mendengarkan Yesus, kita belajar untuk menerima bahkan mencintai penderitaan Yesus agar kita dapat menerima kemuliaannya melalui peristiwa kebangkitannya. Sungguh ini bukanlah sebuah kebetulan ya Bapak Ibu Saudara, sebab hari ini di Minggu Transfigurasi ini kok bertepatan gitu dengan perayaan Hari Valentine yang kita kenal sebagai Hari Kasih Sayang. Ada makna apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa transfigurasi tahun ini? Saudaraku, kita diingatkan bahwa hidup yang mencinta, baik itu mencintai pasangan kita, mencintai calon pasangan kita, atau bahkan mencintai kehidupan kita, semestinya diwujudkan dalam keutuhan cinta yang tanpa syarat. Hidup yang mencinta itu bukan sekedar mencari kesenangan romantis semata. Mencintai mesti dalam segala hal, termasuk saat sulit, saat kita ada dalam penderitaan, saat kita ada dalam kesusahan,
Dan dalam situasi apapun kita, disinilah cinta romantis itu perlu mengalami transfigurasi supaya keindahan dan kemuliaan dalam mencintai itu diterangi oleh cahaya Kristus dan dijalani dengan mendengarkan Dia, Anak Allah yang terkasih. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa jalan menuju kemuliaan itu adalah jalan yang menanjak, jalan sukses, jalan kemenangan. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan hal yang sebaliknya. Jalan kemuliaan itu adalah jalan yang menurun, jalan yang menghamba, jalan yang mengosongkan dirinya dalam kerelaan memberi diri bagi dunia ini. Yesus merengkuh penderitaan dan kemuliaannya dengan cinta yang dimilikinya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita belajar mengambil jalan kemuliaan yang sama dengan Dia? Kemuliaan yang terletak pada kerinduan untuk berkorban bagi orang lain, kesediaan untuk memikirkan orang lain, dan merendahkan diri untuk menolong sesama. Jangan menunjuk atau menilai apakah yang lain sudah melakukannya atau belum. Tapi ayo lakukanlah, mulai dari diri kita sendiri. Kemuliaan sebagai murid Yesus adalah ketika kita mampu belajar, menerima, bahkan mencintai penderitaan Yesus. Maka kita dapat mempersaksikan kemuliaannya dengan cara yang tepat. Sebab keindahan dan kemuliaan itu tidak akan pudar. Semakin hari cinta semakin berkembang dan berubah menjadi ketaatan kasih yang memberi hidup selamanya. Kemuliaan hadir ketika kita mau belajar untuk memberi diri bagi sesama dalam ketulusan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Dengan hati yang terarah pada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita satukan hati kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena di Minggu Transfigurasi ini Tuhan, kami boleh diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan saja mampu merengkuh penderitaan dan kemuliaan dengan cinta yang Engkau miliki. Oleh karena itu ajar kepada kami juga ya Bapa, agar kami boleh melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Kami mampu belajar, menerima, bahkan mencintai penderitaan-Mu, dan kami boleh mempersaksikan kemuliaan Tuhan dengan tepat dalam kehidupan kami. Ajar kami juga ya Bapa untuk juga boleh memberi diri bagi orang lain, bersedia memikirkan orang lain, merendahkan diri untuk menolong orang lain, dan biarlah kami melakukannya juga dengan apa yang kami dapatkan dari teladan yang Engkau beri. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami senantiasa untuk hidup dalam ketaatan kasih, sebagaimana Kristus telah melakukannya terlebih dahulu bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau memberkati kami di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Tak jarang Tuhan kami selalu berkeluh kesah ketika kami menjalani kehidupan ini. Namun kami bersyukur karena firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami bahwa jalan kemuliaan itu hanya dapat kami raih ketika kami sudah terlebih dahulu berproses dalam setiap pergumulan, dalam setiap penderitaan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami doakan gereja Tuhan GKI Banyumas dalam setiap pergumulan kehidupan pelayanan yang dilakukan. Tuhan nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan bergereja kami. Segala pergumulan kehidupan pelayanan dan karya yang dilakukan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami, namun Engkau campur tangan dalam setiap hal yang kami alami. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan dalam segala kelemahan mereka, dalam segala ketidakmampuan mereka, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan dan menolong mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi tubuh yang sakit. Kiranya Engkau juga menolong dan memberkati. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka semangat, sukacita untuk boleh melewati masa-masa isolasi dengan baik. Dan mereka juga boleh diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tolong agar melalui pemerintah kami, mereka dapat mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan berkatilah juga opa-oma, saudara-saudara kami yang lanjut usia, di mana mereka dalam kondisi yang rentan untuk terinfeksi COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi mereka dan juga mereka yang menderita
penyakit-penyakit kronis yang juga menjadi kelompok rentan terhadap penularan COVID-19 ini, juga Tuhan sertai mereka. Kiranya mereka boleh menjaga diri mereka dengan baik. Dan Tuhan, Engkau berkati juga pemerintah bangsa kami, mulai dari pemerintah pusat, presiden, dan juga seluruh jajaran kabinetnya kami serahkan ke dalam Tuhan. Demikian juga dengan pemerintah daerah kami. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami ini, agar mereka boleh juga melakukan hal yang baik dalam situasi pandemi seperti saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan ketika saat ini vaksin untuk COVID-19 juga sudah mulai ada, dan sebagian kami juga sudah menerima vaksin tersebut. Kiranya Tuhan juga menolong agar masyarakat lain yang belum mendapatkan vaksin juga boleh segera mendapatkannya. Dan juga Tuhan, kami sebagai bagian dari masyarakat, Tuhan juga tolong kami, ingatkan kami agar kami boleh tetap memberlakukan protokol kesehatan yang berlaku ya Tuhan. Biarlah Engkau juga menyertai agar kami semua boleh terlindung dari segala sakit penyakit, dan kami diberikan kesehatan serta kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa-masa persiapan kami memasuki masa Prapaskah. Kiranya kasih Tuhan juga boleh menolong kami, memampukan kami untuk boleh kembali menghayati kehidupan kami di dalam anugerah yang sudah Tuhan berikan melalui penderitaanmu dan bahkan kematianmu serta kebangkitanmu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada begitu banyak hal ya Tuhan dalam kehidupan ini yang kami ingin nyatakan melalui doa-doa kami. Namun kami percaya ya Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan yang baik, Engkau yang senantiasa melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, melakukan hal-hal yang juga baik di masa-masa sulit seperti saat ini. Tolonglah kami untuk dapat meneladani cinta kasih Tuhan Yesus, Sang Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya kepada kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan syukur. Setiap kali kita membawa persembahan, hendaknya kita mengingat untuk siapa dan kepada siapa kita membawa persembahan itu. Sebagai dasar persembahan, kita membaca firman-Nya bersama-sama menurut Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita mengucap syukur melalui amplop persembahan yang dapat saudara berikan pada kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja, atau saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Selamat memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur dan sukacita.
爱天赋我心真感激你，我爱你，敬佩你，我继续敬拜你，这爱天赋我心真感激你。Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami sungguh bersyukur atas semua cinta yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami melihat bahwa penderitaanmu di atas kayu salib menjadi bukti cintamu kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami atas cintamu itu, maka saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Berkatilah ya Bapa persembahan kami ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi karya layan yang dilakukan oleh gerejamu di sini. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, saatnya kita kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari. Muliakanlah Tuhan dengan karya hidupmu. Berkaryalah tanpa pamrih. Tetaplah beriman pada Tuhan Yesus Sang Mesias dalam segala keadaan. Baik saat hidup dalam suasana penuh kemuliaan maupun saat kita mengalami penderitaan. Sebab Dialah Tuhan kita yang menjadi sobat kita yang setia. Yesus是我最信实的朋友，他从来都没有离开我身边，在最困难的时候，在最寂寞的时候，他会永远陪在我左右。他是主耶稣，他是主耶稣，只有他能让我的心得安慰。他是主耶稣，他是主耶稣，只有他能让我的心得安慰。
Saudaraku, Tuhan Yesus telah bersedia merendahkan dirinya dan Ia menderita bagi kita. Cara inilah yang akan kita hidupi bersama sebagai umat pilihan-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera, biarlah kasih dan cinta Tuhan yang besar akan selalu menyertaimu setiap saat, kemanapun engkau akan melangkah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga yang kasih setianya abadi menjadi tumpuan harapanmu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan menjadi sumber hidupmu. Kiranya Roh Kudus yang membaharui segala sesuatu menjadi dasar perubahan hidupmu kini dan selamanya. Amin.